Terima kasih kepada Pak Haji Dodi Purnama beserta Ibu Ajah Reni Jamhuri yang telah menyampaikan hikmah perjalanan haji. Ternyata kalau kita simak semuanya positif, baik semuanya. Mudah-mudahan tadi telah didoakan segera terpanggil, tapi syaratnya kita daftar dulu Pak Haji ya. Iya. Itu tadi disampaikan, kita simak intinya di Makkah Al-Mukarramah. Intinya tinggalkan embel-embel jabatan dan sebagainya, karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya itu Mau'idatul Hasanah atau taziah dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan dengan hormat Bapak Ustadz Susilo Utomo, Sarjana Pendidikan Islam. Pada Bapak Ustadz dipersilakan. Sini Pak. Iya, monggo. Jazallah Sayyidina Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidina Muhammadan anna mahu ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Al-hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Haji Dodi Purnama STMM dan Ibu Hajah Reni Jamhuri, yang terhormat Bapak Kabid Pendidikan Dasar dan bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang Kando. Pas waktunya Kando Budi Rahmadi, monggo. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin siang ini kita adalah orang-orang yang diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa diberkahi? Karena kita siap sedia menunggu kedatangan seorang jamaah, seorang tamu Allah yang bernama Bapak Dodi Purnama. Kenapa? Karena beliau sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kabid tadi bahwa 40 ke depan, bahkan nanti ada saya sampaikan bukan hanya 40, sampai di bulan Rabiul Awal nanti ada dasarnya. Yang terhormat, semua undangan yang hadir tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi kita semua insya Allah adalah orang-orang yang dikaruniai Allah dengan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Jam 11:04, saya tidak akan panjang lebar. Yang jelas bahwa seorang yang turun dari haji itu ada kesunahan, sebagaimana disampaikan dalam kitab Hasiatul Qalyubi. Itu diceritakan, disampaikan
yundabu alaman ayahujjal baita, alaman an yahujjal baita bi ahlihi an yakmila hadiyatan ma'ahu walau qoriban. Yang pertama, kesunahan bagi orang yang turun haji itu membawa hadiah, walau qoriban, walaupun perjalanan hajinya itu sebentar atau dekat. Ini bukan bagi kita. Kalau bagi orang Indonesia mah jauh perjalanan. Kalau ditempuh naik sepeda itu berapa bulan? Ada namanya siapa? Mas siapa dari Jogja itu naik sepeda sampai karena nunggu terlalu lama. Sekarang jenengan daftar itu berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun itu lama apa lama? Lama. Jenengan punya anak bayi, nanti daftar, nanti sampai anaknya nikah baru berangkat. Lama, Pak. Ada solusi, yaitu haji plus. Haji plus itu haji fulus. Plus itu pulus. Kalau plus pulus. Berapa harganya? 100. Berapa harganya yang furoda tadi? 250 juta. Sekresek penuh, Pak. Tapi ada loh Pak yang juga nggak berangkat. Saya punya kawan di Palembang, sudah furoda, sudah mau berangkat. Apa namanya yang dari Saudi itu nggak turun Pak. Suruh berangkat dia nggak berani. Kalau ditolak di sana gimana? Sudah bayar 250 juta, disuruh nambah 40 juta, bahkan dia sudah sedekahan dengan anak yatim. Tidak berangkat, akhirnya jalan-jalan ke Eropa. Sayang nggak Bu? Sayang nggak Bu? Sayang. Makanya yang berkesempatan dipanggil, kata Pak Dodi tadi, bukan orang yang mampu, tapi Allah akan mampukan orang yang dipanggil. Yang pertama, membawa hadiah, dan alhamdulillah tadi hadiahnya atau oleh-olehnya sudah kita minum. Air zam-zam sudah minum semua Bapak? Sudah Ibu? Sudah. Doanya apa Bu? Minum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah Bu, selain Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, terus wasifaan min kulli da'. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, aku minta rezeki yang berlimpah, aku minta dijauhkan dari penyakit-penyakit dunia. Ini gambaran betapa bersihnya air ini terjaga. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kesunahan yang dilakukan orang yang baru pulang dari haji, an yang sudah akroba masjidin fayusolli fihi rok'ataini sunnatal qudum. Kesunahan yang kedua adalah yaitu setiap turun, nanti setelah turun dari bandara, misal bandaranya nggak jauh dari rumah, mampir di tempat masjid yang paling dekat, kemudian sholat 2 rakaat, namanya sholat kudum, sunnatal kudum. Usolli sunnatal kudum rakaataini lillahi ta'ala. Tadi sudah ya Bapak? Alhamdulillah di Masjid Raya, Insya Allah tadi beliau sudah melakukan sholat kudum namanya. Kemudian yang ketiga, kesunahan yang boleh dilakukan bagi orang yang turun haji, an yasma'a ahluhu lahu walimatan tusamman naqi'ah. Keluarganya menyiapkan walimah kedatangan orang yang turun haji, dan walimah itu disebut walimatun naqi'ah. Apa Pak? Walimatun naqi'ah.
ada walimatul urus, ada walimatul khitan, ada walimatul safar. Kemarin 42 hari yang lalu kita juga melakukan walimatul safar di tempat ini atas keberangkatannya Bapak Haji Dodi dan Ibu Reni. Ketika itu hari ini adalah walimatun nakiah. Apa nakiah? Nakiah itu artinya adalah yang disembelih untuk membahagiakan tamu. Tamunya ya Bapak Dodi dan Ibu Reni, juga tamunya kita semua. Dan hari ini insya Allah terlaksana dengan baik. Bukan hanya kita sudah masuk orangnya ke rumah, kemudian nanti balik lagi ke Saudi Arab. Tidak, ini betul-betul datang dari Arab Saudi, langsung belum masuk ke dalam rumah. Kenapa? Ini penting karena dalam kitab Hasiyatul Jamal disebutkan sebagaimana disebutkan oleh Bapak Kabit tadi. Dulu bapak-bapak, ibu-ibu, ada kebiasaan orang Jawa dan orang Kalimantan kalau turun haji 40 hari nggak boleh keluar. Pernah dengar Pak? Di sini ada nggak Pak? Nggak ada di sini. Tapi kalau di Jawa Kalimantan itu menganggap orang yang turun haji kok kemudian sampai keluar dari rumah selama 40 hari, hajinya dianggap tidak sah. Segitunya. Ternyata ada tertulis dalam kitab Hasiyatul Jamal mengenai hal ini, walaupun maksudnya adalah berbeda. Jadi di kitab itu disebutkan bagaimana anna thalabal istighfar, sesungguhnya memintakan doa kepada orang yang turun haji muakkatun, ada waktu-waktunya. Kapan? Bima qabla duhul, yaitu sebelum si haji yang dari Mekah ini masuk ke dalam rumahnya. Itu yang paling afdol. Tadi yang siapa yang minta doa di jalan tadi itu Pak yang dahsyat. Kenapa? Belum masuk ke dalam rumah. Dalam kitab itu disebutkan. Makanya kalau ada turun dari pesawat orang naik haji, itu berbondong-bondong mencium keningnya, mencium pipinya. Ya jangan kemudian mbaknya nanti nyium Mas Pak Dodi, jangan. Ini yang laki-laki dengan laki-laki, begitu dahsyatnya. Dan bahkan ada riwayat yang bukan dari hadis tetapi dari seorang ulama, orang yang turun haji. Tapi ingat, ini bukan hadis ya Pak. Ada pemahaman secara sufi, secara rasul tadi, secara dauk, orang yang turun haji itu didampingi oleh 40 malaikat. Jadi walaupun nggak nampak, kalau jenengan lihat mah luar biasa, 40 grombior itu masih didampingi. Dan setiap hari malaikat itu satu naik, besok 2 hari satu lagi naik, sampai 40 habis. Makanya kemudian dari riwayat ini ada orang memaknai bahwa orang yang turun haji 40 tahun nggak usah keluar dari rumah. Tapi kalau Pak Dodi nggak keluar 40 hari dari rumah, mau sulit. Sulitnya apa? Tugasnya sudah menumpuk. Ini gambaran betapa luar biasanya orang yang turun dari haji. Nah ini yang pertama Pak Bu, Pak, yang paling dahsyat adalah saat belum masuk ke dalam rumah. Kemudian yang kedua, waktu yang paling bagus adalah wa inda khalafata lakinna ba'duhum qol. Ada sebahagian dari mereka mengatakan yang tadu arba'ina yauman qabla hatta ila makdamihi, bahwa 40 hari waktu yang makbul untuk kita minta doa kepada orang yang baru haji. Bapak yang pertama tadi, sebelum masuk rumah, ini waktu yang paling dahsyat untuk kita minta doa kepada orang yang turun haji. Kemudian yang kedua, sampai 40
hari. Tetapi fil Ihya, di dalam kitab Ihya disebutkan di situ yang tadu ila baqiyatil hijjah, sampai habisnya bulan Dzulhijjah, ilal Muharram wa Safar wa 20 yauman min Rabiul Awal. Sampai kapan? Sampai bulan Muharram, bulan Safar, dan masuknya 20 hari di bulan Rabiul Awal. Berapa bulan itu, Bu? Orang yang haji dilindungi, orang yang haji kaulunya, doanya makbul. Dan apa sebenarnya doa yang harus diucapkan bagi orang yang turun haji kepada kita yang hadir? Adalah doa yang paling utama adalah doa memintakan ampun, al-istighfar. Maka bahasa di sini adalah apa? Di sini inna tolabal istighfar, sesungguhnya memintakan ampun kepada orang yang baru turun haji. Artinya yang doa itu walaupun orang tak doakan saya, maka orang yang baru turun haji doakanlah bukan doa yang lain, tapi doakanlah dengan doa mohon ampunan dari segala dosa. Apalagi yang diceritakan beliau tadi, beliau mendapatkan haji akbar. Benar memang 70 kali lipat dibandingkan dengan haji biasa, dan itu memang tidak setiap kali ketemu. Di situ ada perputaran. Jumatnya itu kapan? Dalam 9 Dzulhijjah. Itu hanya terjadi 10 atau 11 tahun sekali. Dan alhamdulillah beliau kenapa kemarin mengulur-ulur waktu untuk berangkatnya? Ternyata rahasianya beliau dapat haji akbar. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian Allah, terakhir makanya Rasul sampai bersabda, idza laqital hajj, jika kalian menemui, jika kalian menjumpai orang yang baru turun haji, fasallimhu, maka jenengan uluk salam. Tahu uluk salam, Pak? Assalamualaikum. Kemudian nanti Pak Haji tadi waalaikumsalam. Lalu apa? Kemudian wasofihu, kemudian salami dia. Salami di sini ada ulama berpendapat juga mencium keningnya. Kenapa? Saking dekatnya orang ini dengan para malaikat, saking dekatnya orang ini dengan maghfur, saking dekatnya yang selama 40 hari dia beribadah, bahkan juga mendapatkan arba'in, yang itu jaminan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian apa? Wamurhu an yad'u walaka, dan perintahkan kepada haji yang baru turun itu untuk mendoakanmu. Kemana? Kenapa kok disuruh mendoakan kita? Li'annahu, ini Pak, li'annahu maghfurun lah, karena sesungguhnya orang ini, orang yang baru turun haji ini keadaannya maghfurun lah. Apa maghfurun lah? Dia sedang diampuni oleh Allah. Orang yang sedang diampuni dosanya mustajabah. Orang yang sedang diampuni, bahkan dalam riwayat awaladat umuh, orang yang baru turun haji, yang predikatnya haji mabrur, itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan terakhir, dari yang terakhir saya sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa perjalanan haji itu perjalanan spiritual yang make badan, Pak. Di sana nggak bisa doa apa-apa, boleh nggak, Pak? Boleh, cuman Robbana atina fid dunya hasanah boleh. Mau sa'i Robbana atina fid dunya hasanah, mau tawaf Robbana atina fid dunya hasanah boleh. Boleh kalau nggak hafal semua, karena memang haji itu spiritual sekaligus jasad. Kita harus hadir. Yang penting adalah wukufnya. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka wukuf di Arafah tidak bisa dibadalkan ya. Yang lainnya bisa. Dan ibu, bapak, bahwa haji itu adalah
perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah itu banyak yang nggak masuk akal. Kalau kita pikir masuk akal, coba manusia suruh melilingi batu. Di sana itu batu itu Pak Leo, disuruh melilingi 7 kali. Di sana ada batu sofa dan batu marwah, disuruh lari-lari kecil. Kalau kita pakai akal, sebagaimana dikatakan Bapak Haji Dodi tadi, nggak masuk akal, tapi serahkan itu bahwa aku berangkat tahun ini adalah menjalankan perintah Allah. Umar pun Bapak Ibu itu sangat gede juga dengan Hajar Aswad, sampai dalam riwayat disebutkan, laula an ra'aitu anna Muhammadan yuqabbiluka ma qabaltuk, kata Umar bin Khattab. Kalau aku tidak pernah melihat Muhammad menciummu, hei batu, aku tidak akan menciummu. Bayangkan tuh. Saking apa? Saking Umar pengen menyadarkan kita bahwa kita haji, kita mencium Hajar Aswad itu adalah perintah dari Allah, bukan karena kita batunya ini. Kalau batu mah di Komering juga banyak, tapi kenapa kalau mencium batu di Komering nggak ada efeknya? Tapi kalau cium batu Hajar Aswad, masya Allah, itu Hajar Aswad adalah apa ya? Tangannya Allah. Orang yang mencium Hajar Aswad sesungguhnya sedang bersalaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa berangkat haji. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sudah daftar ya semoga panjang umur. Yang masih nunggu lama, saya insya Allah Pak tahun 2029 itu belum corona. Artinya mungkin molor lagi 2031, padahal daftar saya 2017. Semoga saya masih sehat. Saya punya asam lambung Pak, doakan saya sehat nanti di sana. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa karim wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina ala siratil mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqan mabadi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alhuma hajjan mabrura. Allahumma ij'alhuma hajjan mabrura. Allahumma ij'alhuma hajjan mabrura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.